Berarti kalau misalkan udah ke arah lensanya, itu harus ganti baru ya? Lebih Satu baik ganti baru. satu arm? Satu arm, karena nggak Oh. presisi nanti Oh tembakannya. gitu, ya berarti. Saya bilang piara hidra tuh seperti kita piara air. Balik lagi di acara Sparring. Seputar pertanyaan ringan. Baru ngomong, dari kemarin diem aja. Di mulu Dua deh, kali nih, dari iya. kemarin. Iya, nih. Mau jadi limbat nih. Ini nggak diobrolin? Dokter, Oh, diobrolin dong. Biar ini enak. multineedle 9 pin. 9 pin, oke. Kelebihannya apa dengan yang lain? Yang pertama, dia sudah ada ukurannya. Kemudian yang kedua, dia tuh kalau kita rubah ukuran, dia ada bunyi klik 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 klik, klik, ada bunyi. Jadi dokter nggak perlu bingung, ini udah ukuran berapa, karena dia ngasih tanda. Dan yang ketiga, dia ini sudah dilengkapi dengan karet silikon di bagian depan. Jadi untuk pasien dokter yang sensitif mukanya, itu tuh ini jauh lebih lembut karet silikonnya. Itu karet silikonnya juga bikin vakumnya lebih oke. Oh gitu. Iya. Itu bikin gak sakit juga ya? Bikin nggak sakit juga. Ada di Hintek. Kalau mau pesan ini bisa juga sekalian pesan mesinnya. Mumpung harganya lagi murah banget, ada promo Ramadan. Wah, mantap. Hintek selalu ada promo nih. Mau di acara apapun ya. Mau di event apapun, promo itu selalu ada. Ikutin terus makanya di Hintek. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas beberapa pertanyaan dari netizen di luar sana ya. Biasa pembahasan teknis nih untuk masalah alat-alat. Oke, Pak Iqbal. Oke, Pak Jung. Salah saya. Siap. Yang pertama, laser CO2 kalau armnya berubah posisi nggak nembak itu kenapa? Nah, kalau berubah posisi terus nggak nembak, itu kena join armnya dan kena lensanya juga. Oh, dari join armnya bisa berubah posisi begitu? Iya. Oh. Sebabnya itu biasanya tuh karena sering ketarik-tarik, udah gitu kan biasanya ada klinik-klinik tuh yang tempatnya tuh nggak begitu luas ya. Jadi kepentok-pentok itu juga berpengaruh. Oh, pengaruh dari situ juga ya? Pengaruh juga. Itu kalau misalkan join armnya itu untuk join armnya berubah posisi, itu masih bisa diperbaiki atau tidak? Bisa diperbaiki. diperbaiki. Tapi untuk kasus tertentu kalau udah lensa, itu nggak bisa. Oh, kalau lensanya pesan aja di kita. pecah gitu atau gimana maksudnya? Iya, bisa pecah juga, bisa geser juga lensanya, itu agak susah. Itu agak susah. Berarti kalau misalkan udah ke arah lensanya, itu harus ganti baru ya? Lebih baik ganti baru. Satu arm? Satu arm, karena nggak presisi nanti tembakannya. Oh gitu, ya berarti. Untuk poin lasernya itu ya? Iya. Laser poinnya ya? Uh-uh. Oke Pak, pertanyaan nomor 2 ini. Hydra saya mampet, udah dibersihin, mampet lagi. Ada nggak solusinya? Ada. Nah, ini yang perlu diketahui adalah kalau Hydra itu mesin Hydra, kalau kita udah punya mesin Hydra itu sama seperti kayak kita tuh piara air. Tadi kan mampet kan ya? Betul. Sebabnya itu ada beberapa. Bisa jadi serum yang terlalu kental dan sisa-sisa dari permukaan kulit yang keangkat sama si Hydranya. Iya, paham. Nah, tadi saya bilang piara Hydra tuh seperti kita piara air, gitu. Jadi benar-benar Hydra ini mesin yang simpel, tapi perawatannya tuh harus cukup diperhatikan ya, harus cukup baik lah perawatannya. Oh, berarti berarti dibersihin. setiap pemakaian gitu langsung harus lebih baik setiap pemakaian. Tapi kalau misalnya beautician-nya atau susternya agak-agak males, setelah closing nggak apa-apa. Tapi di steril ya, kalau habis pakai itu selalu di steril. Dari semua handle-nya itu ya steril? Iya. Atau beberapa aja? Semua handle di steril. Kalau yang yang mampet, itu di flush dulu pakai air. Oh gitu, di flush. Untuk airnya dia ada cairan khusus kah? Atau air biasa aja bisa? Air biasa bisa, tapi jangan air keran ya. Oh gitu. Pengaruh besar ya? Pengaruhnya besar.
Oke. Oh, sama kayak pembahasan kemarin teman-teman. Memang benar ya, Betul. air keran gitu Mm-mm. agak bagaimana begitu. Ya. Lebih bagus sih air suling ya, Betul. air suling. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 3 nih Pak. Pico standing saya kok bentol kalau ditembak ke kulit. Ah, bentol. Kok bisa gitu? Oke. Ditembak ke kulit bentol. Nah, memang ada beberapa kasus tuh yang apa namanya, kok Pico saya ditembak jadi bentol gitu kan. Betul. Itu bisa jadi spot size-nya terlalu kecil dan ada permasalahan di tegangan listriknya. Oh gitu, bisa ngakibatin juga ya? Bisa, bisa. Coba nih, Ki. Ki, sini Ki. Bentar Ki. Ini dia nih. Gua seneng kalau udah Rizky datang tuh udah pasti rame acaranya. Gimana coba Ki? Bisa jelasin nggak? Kalau misalnya listriknya itu nggak stabil ya, kita lagi nembak nih, ya pas listriknya lagi turun nih tegangannya, Betul. kan kita naikin nih powernya ya, karena Betul. kok kita tembak nggak kerasa ini ya, kok kita tembak kita udah yang biasanya kita pakai power 3 kok nggak kerasa ya, kita naikin ke 5 nih, wah ini baru kerasa nih. Nah pas kita pakai di situ terus dipakai power 5 nih, tiba-tiba karena listrik tadi nggak stabil nih, udah turun nih, naik listriknya kan, udah naik ke titik tingginya kan. Nah yang tadinya power 5 itu jadi berasa banget. Oh, Nah efeknya apa? Efeknya kalau kita yang logis. nggak terbiasa buat power tinggi ya, tiba-tiba kena power tinggi, efeknya ya gitu, bentol. Pengaruh bersama sih itu sih untuk listrik ya. Tapi yang saya bilang betul juga kan? Betul banget, memang berhubungan sekali itu Dengan spot size. dengan spot size juga betul. Ki, berarti solusinya apa nih kalau misalkan menyetabilkan si arus listrik? Solusinya Kan biasanya kan yang tadi Rizky omong kan bisa melonjak, bisa turun gitu kan. Solusinya apa? Nah itulah fungsinya stabilizer. Oh, pakai stabilizer. Betul. Berapa? Pakai yang berapa volt atau berapa apa gitu? Biasanya kalau misal untuk Pico itu ya kita pakai yang 3000 watt juga cukup sih. Cukup Ya. untuk Pico. Untuk Pico ya, Pico. Cuma kalau misalnya dokter mau lebih aman, boleh pakai yang 5000, atau misalnya dokter mau tambah alat lagi nih, biar hemat ya, udah beli aja yang 5000 satu kali cukup. Oh, iya. Sangat penting sih ya buat keamanan alat juga. Betul. Di Intek jual juga. Nah itu jual. Ada jual. juga. Ada. Keren. Justru beli harus di Intek. Justru beli harus di Intek. Karena apa? Karena kita kasih garansi. Itu kan. Terus kalau misalnya nih ada beberapa klinik juga yang ampernya itu kita custom, bisa juga. Masih garansi nggak selama beli di kita? Ada garansi. Panjang garansinya ya? Jelas. Oke, udah cukup. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh nggak sih colok laser ke kabel roll? Sebaiknya jangan. Jangan sih. Karena kabel roll itu groundingnya itu nggak stabil. Oke. Atau terpaksa nih butuh pakai kabel roll gitu kan. Nah itu ada speknya nggak sih, dari segi kabelnya harus pakai yang ini gitu kan. Nah coba Ki gimana Ki? Tahu Ki? Kalau yang biasa saya temuin sih umumnya rata-rata kabel roll itu kan dia memang voltasenya, ampernya itu untuk yang rendah ya. Kalau untuk alat Pico, IPL ini kan dia tiap kita tembak dia butuh lonjakan arus yang sangat besar. Yang saya khawatirkan itu kalau kita tetap pakai kabel roll, kabel yang biasa yang kecil, ketika lonjakan arusnya naik, kabelnya panas, udah gitu bisa aja spring ininya jebol. Jadi lebih baik kalau misalnya ada, colok aja langsung ke listrik, jangan lewat kabel roll. Ya, panasnya itu bisa bikin kabel kebakar lah. Kemana-mana ya. Malah riskan ke alatnya juga ya. Ngeri gitu. Kalau mau di-customin sama Hintek kabel roll yang sesuai spek bisa juga. Boleh. Bisa juga. Wah, luar biasa. Teman-teman, Hintek mah nggak ada tandingannya ya, semuanya bisa. Di Hintek mah aman. Intinya juga pasti aman. Kita lanjut lagi ya Pak. Ki, di pertanyaan berikutnya. Saya baru beli Hydra.
handle multipolarnya kadang Panasonic, kadang enggak. Itu kenapa? Nah, ini maksudnya Panasonic itu merek apa sih? Sorry. Kadang panas, kadang enggak gitu kan. Maksudnya sih kayak gitu kayaknya ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Nah, coba dijelasin deh. Jadi ada cerita nih. Jadi dulu kita pernah jual Hydra deh ke salah satu klinik gitu kan. Satu klinik. Tiba-tiba begitu alatnya nyampe, itu dikomplain. Katanya, saya baru beli alat, mau saya pakai kok nggak panas-panas. Gitu kan. Itu kenapa itu? Bilang, lah, kita kan sebelum kirim, kita kirim juga QC-nya. Videonya? Iya. Oke, terus? Ternyata gerakannya. Oh. Begitu, salah gerakan. Salah gerakan. Dia nggak nyentuh semuanya atau gimana itu? Iya, harusnya coba Ki. Gimana? Harusnya kan dia kalau kita treatment kan nyentuh semuanya ya. Betul. Memang kalau RF itu harus agak perlahan lah. Jangan kita pakai RF nih kayak ngulek sambal tau gak? Iya. Dipijit kalau kayak cibatu dipijit kan. Ya gimana rasanya pasien gitu kan. Iya. Nah, ya harus bener lah, harus agak bener dikit gitu. Kenapa? Karena kan RF itu kan ada dua kan. Betul. Kalau dia salah satunya ke lepas nggak bakalan panas, nggak terasa. Paham. Nah itu jadi faktor konduktor tuh bisa mempengaruhi ya dari si handle itu, dari rasanya enggak itu. Iya. Itu saya kan pernah lihat Hydra juga ya. Ada yang itu RF yang dua itu ya, iya, bola dua itu ya. Nah ada yang banyak bolanya tuh. Itu RF juga nggak sih sama apa gimana tuh? Oh itu yang magic ball ya, itu banyak. Iya sama dia betul. Coba jelasin. Lebih banyak aja dia luas penampangnya. Dan sama seperti RF yang biasa, dia memang semuanya tuh harus tercakup ya dalam satu treatment yang memang. Oh itu sama aja sebenarnya fungsinya ya. Cuma lebih banyak aja. Ya. Biasanya itu digunain buat di apa itu? Biasanya bedanya antara yang dua atau yang banyak itu? Kalau yang dua kita targetnya lifting. Oh buat lifting. Kalau yang dua kan, biasanya baru lifting buat narik kan. Nah kalau misalnya yang banyak ya targetnya yang lebih luas penampangnya. Sama perbandingannya sama kayak ultrasound wajah. Ultrasound flash nih yang luas penampang gede sama ultrasound yang buat mata. Oh gitu. Ultrasound tuh itu cuma buat garis mata doang kan. Bedanya kurang lebih sih seperti itu. Nah jadi buat dokter jangan panik. Itu alatnya nggak rusak. Tempelin aja begini, geraknya begini. Jangan digerak satu. Jangan panik, tenang aja dok. Intinya kurang nempel. Ya, kurang nempel. Kalau belum paham tanya aja lah gitu. Iya kalau belum paham tanya aja. Mau nanya-nanya, gimana pun Hitek pasti jawab. Masuk pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau lagi treatment, tiba-tiba mati lampu nih saat laser nyala. Setelah nyala, lasernya tuh error. Harusnya gimana sih kalau tiba-tiba mati lampu? Ada solusi nggak tuh Ki? Atau dari Pak Iqbal? Coba Ki. Kalau misalnya kita nih lagi nge-play alat, kita di jalan alat ya. Iya. Kan itu kapasitor tuh mengisi kan. Betul. Nah, ketika lampu tiba-tiba mati atau listrik tiba-tiba mati, si kapasitor dalam alatnya itu nggak sempat nge-discharge, nggak sempat membuang arusnya kan. Betul. Nah, apa sih hubungannya sama alat yang rusak? Ketika nanti kita nyalain lagi alatnya, itu kapasitornya tuh masih ada kan isinya kan, masuk arus, terjadi lonjakan arus. Over voltage. Betul. Efeknya apa? Si part internalnya yang jebol. Nah, itu berhubungan kan. Nah makanya kenapa di alat itu disediakan yang namanya tombol emergensi. Maksudnya apa? Ketika kita udah mati lampu nih bang, langsung aja tuh itu, kan? tombol emergensinya ya. Buat memutus alirannya. Oh itu fungsinya ya. Betul. Jadi, biasanya kan orang-orang, saya potong. Biasanya itu orang-orang kalau ngelihat tombol emergensi nih kayak gini nih ya, tombol emergensi. Intinya buat nyetop ya katanya, katanya gitu kan. Oh ternyata fungsinya seperti itu. Oke. Iya. Jadi biar dia tuh langsung memutus alirannya. Jadi langsung kapasitornya langsung istilahnya pindah ke ground, langsung mati lah, udah nggak ada sinyal lagi. Jadi kita langsung siap nyalakan lagi. Oke. Itu fungsi dari emergensi. Jangan nanti pas dipakai nih, udah selesai ya, dipencet emergensinya. Ya. Selesai semuanya. Selesai itu. Aduh. Iya. Entar yang disalahin distributor. Alat rusak. Aduh. Ada tambahan lagi? Udah sih untuk cukup lah ya. Iya. Oke.
Ya teman-teman, itu semua udah udah dijawab semua ya sama Mas Rizky sama Mas Jo juga gitu. Nah, kalau teman-teman butuh konsultasi, servis ataupun mau cari alat, kita online 24 jam buat dokter-dokter. Oke, langsung aja kita Fintech Pasti pasti aman. aman.